Sesawi Core Yesu channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kalau Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun Anda berada, selalu dalam hikmat sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Bapa, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, pada kesempatan ini kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan, sahabatku, dari Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai dengan 45. Mari sahabatku, kita siapkan hati dan pikiran kita. Dengan hikmat sukacita kita mau dan boleh terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus ku minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus ku terima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus ku minum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus ku terima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan siapa saja ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, sobat Kalau Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sangat menarik merenungkan firman pada kesempatan ini, sahabatku. Yesus menegaskan kepada para murid bahwa mengikuti Tuhan bukan pertama-tama mencari posisi atau mencari jabatan, sahabatku. Namun, para murid Yesus tidak paham tentang maksud kedatangan Yesus ke dunia, padahal berulang kali Yesus mengungkapkan tentang jalan penderitaan yang harus ia alami sebagai konsekuensi ketaatan kepada perintah Bapanya, sahabatku. Sahabatku, tujuan utama Yesus datang ke dunia bukan untuk menjadi raja seperti yang dipikirkan oleh pengikut-pengikutnya, sahabatku. Sungguh para murid malah sibuk berdiskusi dan meminta kepada Yesus. Dikatakan di sana tadi, "Tuhan, kiranya engkau mengabulkan permintaan kami. Bila kau duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, berikanlah posisi yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang di sebelah kiri." Kemuliaan yang dipikirkan para murid Kristus bukan kemuliaan yang direncanakan Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, sobat Kalau Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kalau kita lihat beberapa tahun ini berkembang paham teologi kemakmuran atau teologi kesuksesan, sahabatku, yang kurang lebih intinya adalah jika Tuhan mencintai aku, maka Tuhan pasti memberikan kehidupan yang baik, sehat, kaya, dan sejahtera. Sahabatku, persis ini bukan jalan yang ditunjukkan oleh Yesus.
Maka pertanyaan pentingnya adalah apakah kita mampu mengikuti Kristus dengan segala konsekuensinya? Pertanyaannya sahabatku. Kalau mau jujur, pasti tidak mudah memanggul salib Tuhan sahabatku. Kita cenderung mau hidup dalam keadaan nyaman, tenang, tidak ada tantangan, tidak ada ancaman sahabatku. Tetapi pada kesempatan ini sahabatku, Kristus bertanya kepada kita, mampukah kamu meminum cawan yang harus aku minum ini? Sahabatku yang dikasihi Kristus, Tuhan mau kesetiaan kita sahabatku. Di setiap jatuh bangun hidup kita mau sertakan Tuhan setiap hari. Tuhan mau kesetiaan hidup kita mengikuti Tuhan sahabatku. Pasti berat, banyak tantangan, banyak halangan, tapi Tuhan mau kesetiaan kita ada untuk Tuhan. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mau setia setulus hati ketika kita jatuh bangun, bangkrut bisnis kita, di hidup kita kadang goyang, tidak seimbang? Sudahkah kita mau setia dan setiap hari panggil nama Tuhan ketika kita mau aktivitas, ketika kita mau terima rezeki, ketika kita beristirahat? Sudahkah kita sempatkan waktu untuk ucap syukur, untuk terima kasih terhadap Tuhan sebagai wujud kesetiaan kita? Itu hal kecil sederhana sahabatku, mengucap syukur setiap hari dan berterima kasih sebagai bentuk sederhana kesetiaan kita terhadap Tuhan. Amin. Semoga kita semakin diingatkan dan kita mau setia walaupun jatuh bangun kita selalu belajar bersyukur dan dekat dengan Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, terima kasih banyak. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhir renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat rahmat yang sungguh luar biasa dan boleh kami terima, boleh kami rasakan. Pakai hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup. Kami semakin percaya dan kami diteguhkan. Kami panggul salib-Mu Tuhan. Semoga ini menjadi simbol kemenangan kami. Walaupun jatuh bangun kami bertubi-tubi, tapi kami percaya Tuhan Engkau sertai kami setiap hari, setiap waktu, setiap menit. Hidup kami semoga semakin berguna bagi orang banyak dan kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Kami juga mendoakan bagi orang-orang yang lemah, sakit, tersingkir, kiranya Engkau teguhkan iman mereka. Engkau sentuh ya Tuhan, supaya hidup mereka penuh kemuliaan, penuh sukacita, penuh rahmat dalam kehidupan mereka. Dan bagi orang-orang yang telah meninggal dunia mendahului kami, Engkau jamah jiwa-jiwa mereka dan Engkau tempatkan di sisi-Mu di sorga memandang wajah kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi para pemimpin negeri, supaya Engkau hadir dalam setiap batin mereka, menjamah, supaya hidup mereka berguna bagi rakyat, bukan untuk kepentingan sendiri. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas segala waktu yang sudah diluangkan. Kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan pertajam iman kita sahabatku. Semoga iman kita semakin kuat dan kita semakin setia dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu, dan kita belajar bersyukur sahabatku. Hal kecil kita dekat dengan Tuhan. Mari kita semakin intens dan setia dengan Tuhan walaupun jatuh bangun kita bertubi-tubi. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh rahmat sukacita. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati.